khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal daging. Segumpal daging. Nah, dilihat dari bahan cetakannya, manusia itu tidak bernilai. Bahannya menjijikan, tapi kalau sudah jadi orang, luar biasa. Disebutkan bahwa kebaikan manusia itu bisa melebihi malaikat. Buktinya apa? Nanti malaikat itu menjadi panitia penerimaan tamu surga. Nah, tamunya siapa? Kita semua. Kira-kira tamu dan panitia itu lebih mulia mana? Lebih mulia tamu. Nah, dasar yang kedua dari al-hadis yang biasanya sudah sampean hafal, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mohon maaf, saya belum ketemu yang hadis ada muslimatin. Ya. Nah, tapi bagaimana dengan orang perempuan? Wajib ikut pada laki-laki. Nggak usah ditambahi wa muslimatin. Saya belum ketemu rawahunya siapa. Jadi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi para lelaki, para muslim, baik lelaki maupun perempuan. Kenapa kok perempuannya tidak disebutkan? Tanggung jawab laki-laki. Gitu. Wajib hukumnya. Terus yang tidak menyebutkan wajib tapi berbicara tentang anjuran, utlubul ilma minal mahdi hilal lahdi. Tahu tuh artinya? Carilah ilmu mulai dari ayunan sampai dengan liang lahat. Nah, berikutnya moto sekarang. Ternyata di dalam Al-Quran, kalau kita preteli, mungkin juga ada moto untuk mencari ilmu. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, kalau kita berbicara tentang terjemahan ini, kita bisa melihat pada yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utu al-ilma. Nah, menggunakan al. Ini kalau tafsirnya, kenapa harus menggunakan al? Berarti al itu adalah faedah dalam nahwiyahnya disebut dengan ma'rifat khusus. Jadi sampean kalau pengen diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, harus belajar sesuatu yang khusus. Apa itu yang khusus? Yaitu al-ilma bimakna ulumud din, ilmu agama. Makanya di ayat lain disebutkan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ketika Allah menginginkan seseorang itu menjadi baik, yufaqihu fid din, maka orang tersebut diberi pemahaman tentang ilmu agama. Jadi tidak bisa, Pak saya pengen mulia, caranya piye? Matika belajar, biologi belajar, sembahyang nggak belajar. Ya hebat di dunia saja. Padahal kita menginginkan hebat di dunia dan akhirat. Itu kesepakatan umum. Walaupun kalau disuruh ibadah ya saya rada aras-arasen. Ya, saya tanya sekarang jujur, aku bujui ya. Tadi pagi setelah sahur, subuh. Setelah subuh, gak ada yang maca Quran. Kok podo? Iya kan? Kenapa anda bisa baca Quran? Satu jawabannya gradul-gradul, Pak. Yang kedua tidak bisa. Coba kalau kita mau mengisi bulan Ramadan ini dengan kegiatan ibadah, habis subuh baca Quran, pegel ngadeg senam melaku-melaku sedelo. Enggak ya. Setelah subuh langsung acara berikutnya adalah tidur.
Tapi insya Allah kalau minggu pagi enggak, jalan-jalan karo nyumut mercon. Muga-muga sing pangan karo cewek ayu, karo cowok ganteng. Iya, kelakuanmu. Aku ora saiki. Kayak biyen ya tahu. Sekno biyen belum menikah. Nah, seperti itulah. Mengapa kita memaknakan Al-Qur'an itu dengan al-ilma? Maknanya adalah ilmu agama karena ada ma'rifatnya. Dikaitkan dengan ayat yang lain, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, sehingga ini ada namanya al-muqarabah fil makna. Jadi ada kedekatan makna antara ayat satu dengan ayat yang lain. Dalam ilmu Quran disebut al-muqarabah fil ayati was suwari. Jadi kedekatan makna dalam ayat dan surat. Itu yang belum sampean belajar. Lagi nasah dan mansuh juga belum belajar. Banyak sebenarnya. Al-ijaz wal mu'jizat. Majaznya sudah dipelajari belum? Makna sastranya Arab sudah makna sastranya Al-Qur'an sudah dipelajari belum? Belum. Mukjizatnya sudah dipelajari belum? Mukjizat Al-Qur'an. Saya yakin sudah mukjizat Al-Qur'an. Nek ono setan, wacana ayat kursi. Iya. Karena mukjizat Al-Qur'an. Bareng sampai ono setan tenan, disawat kursi atau dibacano kursi? Nek delok potongane ya disawatno kursi. Artinya apa? Setiap ayat-ayat Al-Qur'an itu ada mukjizatnya. Yang masyhur diantaranya adalah baca Fatihah, wacana Fatihah sebagai obat penyembuh, bacakan ayat kursi penolak setan. Tapi kalau model orang yang baca seperti sampeyan, saya masih belum percaya. Kenapa? Karena belum mempelajari secara khusus. Nah, itu disebut dengan gharaibul ayah was suwari juga. Disebut ayat-ayat yang istimewa. Dan itu belum sampean belajar. Makanya kalau sampean bilang saya sudah belajar Al-Qur'an, kalau di Indonesia rata-rata baru belajar membaca dan belajar terjemah. Belum sampai pada makna sastra, balaghah dan seterusnya. Oke. Kira-kira sampean punya keinginan enggak untuk belajar agama lebih baik? Nah, kalau pengen hidupnya di akhirat lebih baik, imbangi belajar ke duniawi dengan ukhrawi. Mas, seandainya biologi itu kita pegang, paling banter sampai 60 tahun usia kita. Bar 60 tahun pensiun sampean, ra kanggo ilmu biologi ini. Ya. Sing kanggo adalah ilmu kemasyarakatan, ilmu sosial dan ilmu agama. Mas, nek sampean mati, kira-kira ilmu biologi ini saya sampean jelasno nang wong-wong karo metu assalamualaikum. Jom tak kandhani mlayu kabeh. Tapi ternyata ilmu agamanya masih sampean pakai. Ya. Karena di alam kubur dengan amal agama yang sampean berikan akan menjadi apa? Raudhatan min riyadil jinan, akan menjadi taman dari taman-taman surga. Itu di alam kubur masih dipakai. Pak, aku gak percaya, Pak. Kalau kemudian di alam kubur itu nanti kita dapat kiriman dari anak-anak kita yang soleh dan selalu mendoakan orang tua, ra percaya yo wis. Ilmu biologi kita, rungokno kupingmu, duwe kuping. Aku nek sing lanang percaya duwe kabeh, sing wedok rum percaya. Soalnya ditutupi kudu. Kok moro-moro nara di kuping jae. Nah kok ora nara di kuping, Pak? Ora kacamatane. Nang terus dicethalno apa nara di kuping. Nek kacamatanan insyaallah duwe kuping, mergo ana centelane. Nek ora kacamatanan curiga. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Mas,
dalam ilmu biologi. Ilmu biologi. Anak IPS dan agama juga boleh menjawab. Ketika kita berada di dalam perut, kita makan atau tidak? Jalur makannya bagaimana? Makannya kita adalah dari tali pusarnya ibu disambung ke tali pusar anak. Yang hubungan itu dalam ilmu biologi disebut dengan hubungan kateksis. Ora roh sampean? Ora tenanan belajar. Hubungan kateksis. Berarti mangane mangan getih. Pertanyaannya, rungono sing ayu-ayu. Sampeyan biyen no alam rahim doyan getih ora? Cang ganteng doyan ora? Saat ini tak suguhi sak sendok gelem apa ora? Karena makanan kita sekarang sudah berbeda. Makanannya apa? Gedang goreng, rada keren, pisah. Bareng pisah ono level-levelan, ono sing 30.000, sing 10.000 wae. Terus apa lagi? Burger, roti sumbu, menyok. Nah, tengahnya lah ono sumbune to. Nah, dan seterusnya. Pisang goreng. Itu makanan kita hari ini. Lah besok di alam kubur makanan-makanan kita hari ini juga ndak doyan kita. Ngerti maksud saya? Makanannya apa? Sedekah jariyah, ilmu manfaat, doanya anak saleh. Lho umpama sampeyan sampai nang kuburan ku diteri gedang goreng, sing mangan ya sing ngeteri. Ya, karena menunya sudah berbeda. Jangan diharapkan kemudian nanti di alam kubur kita dapat pisang goreng, dapat burger. Percuma, tidak termakan itu. Yang kita konsumsi adalah doanya anak soleh, ilmu yang bermanfaat dan amal jariyah. Yuk, masjidnya arep dibangun. Matur bapak ibu jariyah sing gede. Nek jariyah nang gone masjid sekolah insyaallah terpakai. Bayangkan. Lho kok ana sing guyu gak bayangno? Sampeyan kalau di masjid kampung yang penuh itu pada hari apa? Jumat. Maghrib patang baris, subuh sak baris, duhur rong baris, ngasar rong baris. Tapi kalau di masjid sekolahan, masjid madrasah, sekali sholat duhur full sampai belakang. Ya atau tidak? Ngalahkan 5 kali sholat jamaah di masjid. Ngono kok. Pemoh sedekah. Njaluk swarga pisan. Oke, lanjut. Jadi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah dari ayunan. Dari ayunan belajar apa? Lho bapak ibu sampai nang udang biyen piye? Ya Nabi salam alaika. Kan tuh udang gitu toh? Cinta satu malam. Oh. Nah judulnya kan ayah dan ibu milenial pak. Ngudangi orang nganggo selawatan, orang nganggo Quran, orang nganggo yasinan, orang nganggo istighfar, orang nganggo tahlil, orang nganggo tahmid, orang nganggo takbir, tapi langsung cinta satu malam. Lah kok dinyanyi ngono? Iya mergo pas kenalan nang alun-alun terus langsung dadak rabi-rabi. Ngudangi cinta satu malam. Anaknya terjawab, iya Oke. Jadi motonya tadi apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilmunya kalau kita pengen derajat kita tinggi di hadapan Allah adalah al-ilma, ilmu agama, maka di situ ada awalan alladzina amanu minkum, beriman dan berilmu.
Naumu shaim ibadatun. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Karena apa? Orang yang puasa tadi sudah beriman dan berilmu. Belum tentu dia kalah ibadahnya dengan orang yang ahli sholat kalau sholatnya tidak diilmoni. Ngerti sampean? Saya berkali-kali ketemu dengan anak-anak muda ketika wudhu itu bajunya itu tidak sampai diwingkis sampai di atas siku, terutama cawe wedok itu kene ruwape tertiju mau sak keneke lah, berarti wudhunya kan tidak sah. Nah kalau sudah wudhunya tidak sah, bagaimana dia mau sholat? Sholatnya juga tidak sah. Satu. Calanan cawe wedok nom-nom itu kemudian duduknya kleset-kleset di tempat-tempat tertentu, gak peduli deh. Nong alun-alun delok bal-balan ya langsung klesetan, delok ketoknya delok selawatan ya langsung leset. Belum tentu tempat yang ditempati itu adalah suci. Kemudian nantinya sholat. Kalau orangnya alim nggak begitu, nggak boleh mek sing kira-kira suci digunakan duduk sehingga nanti pakaiannya terjamin kesuciannya. Pak ketoknya resik ya. Coba sampean lihat di lantai atas, lantai bawah ada. Di sekolahan kita ini loh, di madrasah kita kan ada WC toh. Mereka masuk WC pakai sepatu, keluar WC sepatunya masih dipakai, dan dia lewat, kan kelihatan bersih. Tapi kemudian ada yang duduk di situ, kita ingatkan, Mbak jangan duduk di sini, Mas jangan duduk di sini, karena bajunya nanti dipakai sholat. Bersih apa? Bersih belum tentu Faham maksud saya? Lah makanya itu disebutkan dalam hadis Rasul, naumu shaim ibadatun. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah bila tidurnya itu adalah naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang alim itu lebih bagus daripada ibadahnya orang yang bodoh. Di sini disebutkan seperti itu. Oke, lanjut. Fungsi sekarang, kalau sudah pintar itu fungsinya untuk apa sih? Kira-kira sopo sing iso jawab? Kembali, tak kasih hadiah kalau bisa. Ayo, fungsinya orang pintar itu apa? Satu, fungsinya orang pintar itu adalah fa'innahum makhlukuna fi zamanin ghaira zamanikum. Jadi kalian kalau sudah pintar itu nanti akan bisa menjawab tantangan zaman termasuk era milenial. Maksudnya apa? Karena sampean diciptakan pada satu generasi dan satu masa yang berbeda dengan masa sebelumnya. Masanya Pak Saifuddin cukup dolanannya motor-motoran karo lemah dimpel-empel, kulit semongko dibunderi, terus digeret, sudah jadi mainan ya. Ngerti maksud saya? Anak sekarang tidak begitu, pakai remote nganggo R, remote control nganggo R. Lho kok guyu? Remote nganggo kontrol nganggo iso guyu lho. Lha iki tenanan iki. Nah, karena suatu masa yang telah diciptakan untuk kalian, maka kalau kemudian kalian tidak belajar akan tergilas oleh zaman. Sampai di sini paham ya? Oke. Saya pikir itu yang bisa saya jelaskan. Yang jelas, kalau sampean pengen ilmunya manfaat, buka Quran surat Al-Mujadalah ayat ke-11. Sebelum yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat itu ada wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu. Kalau kamu di dalam majelis disuruh tenang, duduklah. Guru yang perintah. Ketika disuruh buyar, buyarlah. Artinya apa? Taati semua gurumu, insya Allah ilmumu manfaat.
manfaat. Taati orang tuamu, insya Allah ilmumu manfaat. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.